Saya Udil Absar Abdullah. Saya akan memandu serial acara selama bulan Ramadan ini. Saya akan berbincang-bincang dengan para tokoh-tokoh Muslim Indonesia mengenai pengalaman mereka dengan Al-Quran. Bagaimana mereka bergaul, bergulat, menghayati, menghidupi Al-Quran. Bagaimana Al-Quran bermakna secara personal bagi para tokoh-tokoh ini. Betul. Ada orang dengan cara mimpi. Kedekatan kepada syekh boleh jadi menjadikan dia memimpikan syekh dan menegurnya secara tidak langsung. Itu bisa terjadi. Pernah ada suatu kisah Pak Quresh, ini ya kisah yang sangat terkenal di daerah Pantura, Rembang, Padi dan sekitarnya. Iya. Mengenai Kiai Bishri Mustafa, Bapaknya Gus Mus. Ya. Waktu Kiai Bishri ini meninggal, itu ada beberapa orang yang bermimpi ketemu dengan Kiai Bishri. Kiai Bishri ini penulis tafsir dalam bahasa Jawa Al-Ibris. Beberapa orang ditemui oleh Kiai Bishri dan Kiai Bishri mengatakan dalam mimpi itu, ada kesalahan cetak di tafsir saya di halaman sekian. Subhanallah. Nah, ketika bangun, dicek oleh santri yang mendapatkan mimpi ini, dan betul memang ada salah. Dan ada 3 atau 4 santri yang bermimpi hal yang sama. Dan itu dikisahkan oleh Kiai Ali Maksum Krapyak, waktu beliau memberikan sambutan 40 harinya Kiai Bishri. Jadi ini mungkin juga salah satu pengalaman. Itu pengalaman spiritual yang boleh jadi sekarang orang tidak percaya itu. Tidak percaya ya. Tapi itu nyata, nyata. Nah, saya ingin bergeser, pertanyaan berikutnya adalah saya ingin mendapatkan komentar dari Pak Quresh mengenai bagaimana Pak Quresh melihat masyarakat kita sekarang ini di Indonesia memperlakukan Al-Quran. Dalam pengamatan Pak Quresh bagaimana? Kalau kita bicara masyarakat umum, kaum muslimin, saya khawatir mereka yang akan diadukan oleh Rasul, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya toh? Yeah. Kita tidak mempelajari Al-Quran. Quran sebagai sesuatu yang mahjur, yang ditinggalkan. Ditinggalkan. Meskipun mungkin dibaca secara, boleh jadi dibaca setiap hari. Kalau iya toh, karena sebenarnya kan kita tidak disuruh sekedar membaca. Ada tadabbur, ada tadarus. Betul. Kita tadarus itu pun hanya di bulan Ramadan dan dalam bentuk yang sangat minim. Yeah. Ya toh, jadi saya khawatir itu bahwa kita ini. Dan kalau Anda lihat berapa persen umat Islam yang punya Quran di rumahnya? Kita lihat. Berapa persen yang punya Quran yang membaca Al-Quran itu? Tidak sekedar dipajang di ruang tamu ya? Ya toh. Berapa persen yang membaca, yang memahaminya? Ya. Jadi saya kira memang sikap kita belum sesuai dengan apa yang semestinya kita lakukan. Sekarang ini ada suatu fenomena yang menarik Pak Quresh, bahwa banyak sekarang orang yang menghafal Al-Quran. Sekarang menjamur pondok-pondok tahfidz di mana-mana. Sesuatu yang tentu saja sangat positif. Tapi bagaimana Pak Quresh melihat tumbuhnya antusiasme untuk menghafalkan Al-Quran ini? Iya, saya ingin bercerita. Guru saya Habib Abdul Qadir Bilfaqih, di pesantren kami itu setiap hari harus bahasa Arab. Di Malang ini ya? Di Malang. Ada seorang yang datang kepada beliau menanyakan bagaimana ini mengajar. Dia katakan, ya saya wajibkan mereka berbahasa Arab setiap saat. Terus dia disuruh mereka menghafal Alfiyah? Jawaban beliau itu sangat menyentuh. Dia bilang, kalau saya suruh mereka menghafal Alfiyah, saya hanya menambah 1 eksemplar dari buku Alfiyah. Ya toh. Begini kita dengan Al-Quran. Kalau kita hanya hafal, hanya 1 eksemplar Al-Quran. Dulu kita sangat membutuhkan menghafal karena
Quran tidak ada. Sekarang di kapanpun, dimanapun ada. Anda buka HP mau cari ayat berapa, Anda dapatkan. Jadi kita di Pusat Studi Al-Quran itu tidak hanya menekankan, bukan berarti jangan hafal ya, tapi fahami. Ya. Saya lebih senang seorang memahami satu ayat dengan baik daripada menghafal 10 ayat. 10 ayat ya. Nah, jadi saya kira kita jangan salah paham bahwa saya tidak setuju orang hafal, tapi saya ingin penekanannya karena arti hafal itu, hifzul Quran itu bukan hanya mengingat di ini, tetapi memeliharanya sehingga selalu bisa diamalkan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Kalau menurut Pak Quresh, ayat dalam Al-Quran dalam surat Qaf kalau tidak salah, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Lidzikri di sini artinya apa, Pak Quresh? Zikir itu bisa bermacam-macam. Bisa berarti untuk diingat, dihafalkan, bisa. Bisa berarti untuk menjadi peringatan. Peringatan bagi kita. Yassarnal Qur'ana lidzikri untuk menjadi peringatan. Nah, kita tinggal melihat bagaimana supaya dia menjadi peringatan. Untuk menjadi peringatan harus Anda paham. Tanpa Anda pahami, Anda tidak bisa menjadi peringatan. Karena tanpa pemahaman kita tidak akan bisa menjadikan Quran sebagai pengingat bagi kita. Iya, menjadi pengingat buat kita. Iya. Jadi lidzikri di sini tidak sekedar menghafal, tapi juga memahami. Memahami, ya, sesuai dengan kata az-zikir dan sesuai dengan ayat-ayat yang berbicara tentang keharusan memahami, afala yatadabbaruna al-Qur'an, keharusan untuk menjadikannya pedoman hidup, dan itu zikir. Yang menarik juga dalam ayat yang lain ditegaskan juga fas'alu ahla dzikri. Fas'alu ahla dzikri. Ya, itu kan dia ulama, itu kan. Betul, ulama ya. Iya. Jadi di sini bukan sekedar orang yang hafal. Bukan sekedar orang yang hafal, bukan sekedar. Iya toh. Jadi zikir itu bisa berarti menghafal, bisa berarti dari segi bahasa, bisa berarti menyebut. Ya. Dan itu kait-mengkait. Kalau Anda menghafal, Anda mudah menyebutnya. Kalau Anda menyebut sesuatu, Anda bisa teringat dengan itu. Ya. Jadi lidzikri di sini artinya menghafal dan sekaligus memahami. Sekaligus memahami. Ya. Jadi sekarang ini fenomena antusiasme menghafal Al-Quran di kalangan anak muda ini perlu diberikan tambahan pemahaman. Betul, perlu diberikan. Perlu ada tugas baru dari ustadz-ustadz kita memberi ini. Saya kira paling tidak juz amma deh. Yang dipahami ya? Yang dipahami. Karena itu hampir sehari-hari kita bacakan dalam ini. Ya. Karena di situ surat-surat pendek. Surat-surat pendek. Ya.